kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin. Berdoa mulai. Sebelumnya saya cek dulu kehadiran kalian ya. Saya absen. Dari Amin, berapa tidak? Aldi, Anissa, Amin, Atina, Axel, Aziz, Erik. Tidak masuk. Erik kenapa? Sakit. Oh, sakit. Oke, kita doakan semoga Erik cepat sembuh ya. Iya. Amin. Pak Doli, Alfa. apa? Oke. Faiz, Gilang Ramadan, Hoetu, Muhammad Asraf, Muhammad Farhan, Muhammad Irsyad, Novi, Rafa, Renata, Hadir. Regina, Hadir. Rizky, Salsyabila, Sofia, Vina ya, Wahyu, Sudah. kamu sakit, oke. Zahri, yang tidak berangkat 3 anak lagi hari ini ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, saya mau tanya dulu. Tadi sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya belum? Berarti sekarang kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya. Tapi bukan Indonesia Raya. Gimana kalau lagu Garuda Pancasila? Boleh tidak? Silakan kalian berarti berdiri semua dulu ya. Oke, terima kasih. Sebelum kalian kembali, kita lanjut dulu ice breaking ya. Ice breakingnya senam, aram, sam-sam. Ya, bisa dimulai. Oke, biar tambah semangat ya, kita senam dulu. Guli 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 guli
Dua, betul. Nah, yang sudah kalian pelajari itu metode apa dan metode apa kemarin? Ada yang masih ingat? Ada dua metode yang sudah kita pelajari kemarin. Ada tidak? Metode apa? Metode apa? Yang bisa silakan angkat tangan. Oke, saya ganti pertanyaan aja. Kalau SPLBP itu kan berapa variabel? Dua. Nah, biasanya variabel itu ditandai oleh apa? Angka kah atau huruf? Huruf ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel. Tapi nanti kita akan belajar tentang metode gabungan ya. Gabungan antara metode eliminasi dan substitusi. Nah, ini ada pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, pernahkah kalian membeli dua jenis barang di pasar atau di kantin, tapi hanya mengetahui total harganya? Ya, pasti semua dari kalian pasti pernah ya membeli barang di kantin ataupun di pasar ya. Ya, selanjutnya, kalau kita tahu total harganya, bisakah kita menentukan harga masing-masing barangnya? Bisa. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, mengapa kita memerlukan dua informasi berbeda untuk menentukan dua harga yang belum diketahui? Karena dua informasi yang bersamaan untuk menentukan dua variabel yang belum diketahui secara pasti. Nah, terima kasih Likia, jawabannya tepat sekali. Selanjutnya, pertanyaan terakhir ini. Terus bagaimana cara memastikan perhitungan harga agar kita tidak salah meskipun kita tidak melihat label dari harga tersebut? Menyusun dua persamaan berdasarkan informasi yang diketahui, kemudian metode eliminasi, substitusi atau gabungan keduanya untuk menemukan nilai dua variabel dua harganya yang belum diketahui. Periksa kembali hasilnya dengan mensubstitusikan nilai yang diperoleh ke kedua persamaan awal. Oke, terima kasih Ligina. Berarti sudah paham ya ini apa yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Berarti metode apa? Metode gabungan antara ini ya tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah membuat model matematika dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel atau yang biasa kita kenal dengan SPLBP. Terus selanjutnya yang kedua, kita juga akan belajar menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Berarti nanti kita akan belajar yang pertama membuat model matematikanya, terus yang kedua baru menyelesaikan permasalahan. Gitu ya. Nah, di sini ada gambar ya. Terlihat jelas tidak? Ada berapa gambar di situ? 3. Gambar pertama itu di mana ya? Sedang membeli apa? Buah, betul sekali. Yang gambar yang kedua? Di sekolah, sedang apa di sekolah? Sedang melakukan apa? Itu ada anak istirahat, betul. Sedang melakukan apa kegiatannya? Iya, membeli jajan. Iya, betul sekali. Untuk yang gambar ketiga, sama ya dengan gambar kedua, sama tidak? Seorang anak atau siswa sedang membeli jajan di kantin. Biasanya kita menemukan persamaan linear dua variabel itu di kehidupan sehari-hari banyak sekali ya, terutama di kegiatan jual beli, entah itu jual beli di kantin, di warung, ataupun di pasar dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, untuk sebentar. Untuk ini kalian nanti
SPLDV itu singkatan dari Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak cerita berikut. Di hari Minggu yang cerah, Doni berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Dea. Doni pun menyapa Dea. Dia membalas sapaan Doni. Doni penasaran, kantong apa yang dibawa Dea? Akhirnya Doni bertanya, "Itu kantong apa, Dea?" Dia pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan permen. Tiba-tiba Doni ingin makan donat dan permen. Ia pun bertanya tempat di mana dia membelinya. Dia bilang bahwa ia beli di toko seberang itu. Doni bertanya lagi, "Berapa harganya, Dea?" Dengan polosnya, dia bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 3 permen dan 2 donat seharga Rp15.000. Doni menganggukkan kepalanya dan bilang terima kasih pada Dea. Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Doni pun mulai berpikir, jika ia membeli permen dan donat, maka ia harus membeli sebanyak 3 permen dan 3 donat. Karena dia punya 2 adik juga. Lantas, apakah uang yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Sambil berpikir, Doni melanjutkan perjalanan menuju toko. Tepat di sebelah toko, ia bertemu dengan Om Fajar. Om Fajar menyapa Doni. Doni membalasnya sambil melihat pakaian yang dikenakan oleh Om Fajar. Dalam hatinya, dia bilang, "Padahal ini hari Minggu, kenapa Om Fajar berpakaian seperti mau ke kantor ya?" Ia pun akhirnya bertanya, "Om Fajar mau kerja ya?" Om Fajar pun terkekeh sambil menjawab bahwa ia lupa bahwa hari ini adalah hari Minggu. Doni ikut tertawa mendengar jawaban Om Fajar. Kemudian ia kembali bertanya mengenai kantong yang dibawa Om Fajar. Dan sesuai dugaan, kantong itu berisi donat dan permen. Tanpa pikir panjang, Doni langsung bertanya harganya. Sayangnya, Om Fajar tidak tahu harga berbijinya. Ia hanya tahu bahwa saat ia membeli 4 permen dan 6 donat, ia harus membayar sebesar Rp36.000. Karena Om Fajar harus segera pulang, maka ia pun pamit pada Doni. Tak lupa Doni mengucap terima kasih. Doni masih diam di dekat toko. Ia bingung apakah uang sebesar Rp20.000 yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat ataukah tidak ya? Oke teman-teman, Doni masih kebingungan. Mari kita bantu Doni untuk menemukan harga 1 permen dan 1 donat ya. Nah, sekarang gimana sih cara membantu Doni? Gampang. Caranya, kalian wajib menonton video setelah ini ya. Oke, sudah dilihat ya videonya? Ya. Di sini ada siapa saja tadi di dalam video? Om Fajar dan Doni. Satu lagi siapa? Ada anak perempuan? Iya, Dea. Nah, Dea dan Om Fajar itu membeli apa tadi? Betul, donat dan permen. Tapi masing-masing dari mereka itu sudah tahu belum harga dari masing-masing 1 permen dan 1 donat? Sudah tahu belum? Belum ya. Nah, di sana siapa yang kebingungan? Doni, karena Doni hanya membawa uang berapa? Iya, 20.000. Sedangkan dia harus membeli berapa permen dan berapa donat? 3 donat dan 3 permen. Nah, itu caranya bagaimana untuk membantu Doni agar dia tahu uangnya cukup atau tidak? Ada yang tahu cara menghitung nilai dari satu variabel atau salah satu dari 2 benda tadi yang dibeli oleh Dea dan Om Fajar? Caranya? Yang pertama tadi yang seperti Mbak Regina sebutkan, membuat apa yang pertama dulu? Langkah yang pertama yang harus dilakukan?
Menyusun? dua kebersamaan. Oke, menyusun dua persamaan. Betul, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, setelah menyusun dua persamaan, lalu Menulis informasi dari video ke dalam persamaan atau mengubah menjadi model matematika. betul, mengubah menjadi model matematika. Karena di situ tadi hanya bentuknya kalimat ya, masih belum dalam model matematika. Setelah itu dia apa? Setelah menentukan model matematikanya, lalu Menentukan metode gabungan eliminasi menghasilkan salah satu variabel untuk menggantikan atau gabungan eliminasi. iya, berarti pakainya metode gabungan atau hanya salah satu? Metode gabungan. Gabungan antara apa dan apa ya? Eliminasi dan substitusi. Iya, betul sekali. Nah, di sini juga bisa kalian baca cara menghitung nilai dari suatu variabel pada permasalahan SPLDP. Yang pertama bisa minta tolong dibacakan Mbak Renata. Ya, yang pertama. Menulis informasi di dalam persamaan atau mengubah menjadi model matematika. Yang kedua, Yang kedua, menentukan metode eliminasi atau menghilangkan salah satu variabel, substitusi, atau menggantikan atau gabungan eliminasi dan substitusi. lalu yang terakhir. Setelah menemukan satu variabel, substitusikan kembali ke salah satu persamaan awal untuk mencari nilai variabel yang lain. Oke, terima kasih Mbak Renata. Oke, sampai sini jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, silahkan salah satu anggota dari kelompok kalian maju ke depan untuk mengambil. Kita hari ini akan melakukan proyek kecil ya tentang persamaan linear dua variabel. Silakan satu perwakilan dari anggota kelompok kalian maju ke depan. Untuk mengambil kelompok satu mana? Oke, di kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, iya, kelompok lima. Silahkan kalian baca. Itu di situ ada soal ya, masing-masing kelompok soalnya berbeda. Silahkan kalian ambil jajan yang kalian perlukan yang ada dalam soal tersebut. Kira-kira butuh berapa jajan? Silahkan diambil masing-masing satu kelompok. Sudah begitu semua? Ya. Saya tunjukkan ya. Ini kalian juga ambil kertas manila, spidol, sticky note, silakan kembali ke kelompok kalian masing-masing ya. Aldi jatuh gitu. Ada yang belum dapat sticky note? Kelompok mana yang belum dapat sticky note? Kelompoknya Anissa sih dulu. Nah, kalian sudah menerima pesan dari nenek ya di kertas itu ya? Sudah dibaca? Sudah dibaca belum? Silakan dibaca. Nah, jadi tugas kalian itu menempelkan jajan yang sudah kalian dapatkan. Ya, ditulis dulu nama anggota kelompoknya di bagian yang paling atas, ditulis dulu nama anggota kelompoknya. Lalu kertas soalnya juga ditempel di kertas manila tersebut. Silakan.
hias, boleh banget hias ya. Nanti kalau sudah selesai boleh hias. Jadi langkah pertama kalian sudah menulis nama anggota kelompok kalian masing-masing sudah? Sudah. Oke, untuk kartu soal juga sudah ditempel. Oke, langkah selanjutnya itu kalian tempel jajan yang sudah kalian ambil tadi. Ditempel dulu jajannya. Diskusikan dengan kalian ya, itu perintahnya apa dari pesan nenek yang sudah kalian terima di kartu soal. Pertama kalian tempel dulu jajannya. Setelah menempel jajan, nanti apa yang harus kalian lakukan setelah itu? Ada kesulitan? Ada yang jajannya masih kurang tidak? Kalau kurang silakan ambil lagi ya. Barangkali tadi ada yang masih kurang untuk mengambil. Kelompoknya bilang silakan diambil lagi.
ruang yang kosong ya, berarti sebelah situ. Di bawahnya boleh. Tadi kalau nggak sini. Sebelahnya boleh kita masuk. Ada yang sudah selesai dulu?
samping sini. Kelompoknya Anissa sini boleh kasih ya. Kelompoknya Vina ya di depan nggak? Ya. Menit lagi. Dua menit lagi. Bisa kan? Dikit lagi ya. Yes, boleh, tidak juga tidak apa-apa. Dua menit lagi. Yang sudah boleh ditempel ya, silakan. Nanti kalian setiap kelompok tinggalkan 2 anggota sebagai penjaga toko. Ibaratnya kalian ini sedang menjual
jual jajan gitu ya, nanti ada 2 siswa yang tinggal di samping kertas manila tersebut. Nah, nanti anggota yang lain berkeliling untuk berkomentar terhadap hasil pekerjaan dari kelompok lain. Jelas? Ya, silakan didapat dulu ya. Di sini boleh. Punyanya Mbak Regina, taruh sebelah sana aja. Kalau tidak di sini juga masih ada ruang. Mau di sini atau mau di sebelahnya? Oh, di sini. Kalau punya lebih silakan. Nah, ini mau di mana? Oh ya, boleh. Anggota kelompoknya Abi, siapa yang mau menjadi penjaga toko? Silakan. Yang berpindah ya, silakan. Membawa sticky note ya. Yang menjadi penjaga toko siapa? Silakan. Halo. Di sana boleh Pak? Masih ada ruang kosong itu sebelah kanan ya. Yang menjadi penjaga toko siapa ini? Silakan ditentukan masing-masing dari kelompok kalian. 2 penjaga toko, berarti yang lainnya nanti berkeliling ya. Berkelilingnya searah jarum jam, berarti dari sana dulu nanti. Dari sana terus muter nanti ke sini. Ya. Yang menjadi penjaga toko nanti memegang sticky note untuk dibagikan ke teman kalian yang berkunjung ke toko kalian. Nah, nanti yang berkeliling punya tugas untuk berkomentar ya tentang dikasih sticky note lagi aja. Ini kelompok siapa yang akan menjadi penjaga toko? Aziz ya? Sudah bawa sticky note belum? Silakan diambil dulu sticky note-nya. Yang menjadi penjaga toko tadi memegang sticky note yang akan dibagikan kepada teman kalian yang berkeliling mengunjungi toko kalian. Berarti ceritanya yang berkeliling itu sebagai pembeli. Nah, nanti yang berkeliling berkomentar dengan menuliskan di sticky note tersebut. Ya, silakan untuk dimulai. Mau berkeliling dulu dari sana dulu. Tuliskan ya. Silakan untuk berkomentar ya. Yang menjadi penjaga toko kan 2. Nah, yang lain berkeliling. Gantian. Toko yang masih kosong silakan dikunjungi dulu. Toko mana yang masih kosong?
Aldi sudah? Nanti keliling atau jaga toko? Keliling. Semua toko harus dikunjungi ya? Silakan. Yang sudah dikomentar boleh. Ini untuk kelompok 3 masih banyak yang belum berkeliling ke kelompok 3. Ya, sudah mengunjungi semuanya. Stikernya jangan dihabiskan ya, nanti untuk menulis referensi. Oh iya lupa. Stikernya jangan dihabiskan ya, nanti untuk menulis refleksi. Ya Bu. Kalau sudah silakan boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah semuanya? Saya cek dulu ya, ini dari kelompok 3. Ini banyak yang nilai kreatif, bagus. NC itu apa ya? NC, ini ada tulisan NC, ada tulisan DC itu apa? Singkatan kan? Ya. Apa singkatan apa kalau NC? Gak ada arti Bu, tapi aku orang sering bilangnya keren. Oh keren, bahasa gaul berarti ya? Ya. Kita beri tepuk tangan dulu ke kelompok 3. Lalu selanjutnya kelompok 1.
tangan juga untuk kelompok. Selanjutnya kelompok 2. Sangat bagus, sangat bagus. Jo, bagus. Ence lagi, kreatif, keren, Jo. Oke, pekerjaan juga rapi ya. Sampai selesai. Yang mantap untuk kelompok 2, beri kelas juga untuk kelompok 2. Orang hadir kelompok 5. Luar biasa loh ya, luar biasa ini. Si keren, sangat bagus, keren sekali. Sudah selesai juga pekerjaannya. Kita beri kelas untuk kelompok. Jadi kesimpulannya, jadi berapa untuk harga satu coklatos? Setelah kalian mengerjakan proyek kecil tadi, harga untuk masing-masing jajan berapa ya? Untuk satu coklatos harganya berapa? Betul sekali, 3.000. Ada yang menjawab lebih dari 3.000 atau kurang dari 3.000? Tidak ya, semuanya menjawab 3.000 ya, betul? Betul. Kalau nabati atau wakil nabati, harga satunya berapa? 2.000. Oke, ada yang menjawab selain 2.000? Tidak ada. Semuanya 2.000 ya. Oke. Jajan yang terakhir yaitu sari gandum. Satu harga sari gandum berapa? 4.000. Berarti yang paling mahal itu diduduki oleh jajan apa? Terima kasih ya untuk proyek kalian, itu keren sekali. Kita sekali lagi kasih applause untuk kita semua. Dikasih apa ya Mbak Regina? Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Gimana sih? Oke. Nah, setelah ini kalian lakukan refleksi ya. Kalian siapkan sticky note yang tadi masih tersisa. Kalian tulis jawaban dari pertanyaan yang ada di slide tersebut. Nomor 1. Apa hal baru yang saya pelajari atau kalian pelajari tentang materi SPLBP ini? Kalian bisa tulis ya masing-masing kalian ya. Tulis di sticky note. Lalu nanti kalau sudah selesai menjawab ketiga pertanyaan tersebut, tempel di papan refleksi yang ada di. Jelas tidak? Silakan ya dijawab ketiga pertanyaan tersebut. Singkat saja, tidak apa-apa. Iya, langsung jawabannya. Ditulis ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tidak usah menunggu temannya, begitu nanti sudah selesai langsung ditempel ke dinding atau papan refleksi.
Ada yang dulu? Udah semua ya? Terima kasih ya untuk referensinya. Pada garis besar, kalian merasa terbantu tidak untuk pembelajaran kita pada siang hari ini? Terbantu atau tidak? Senang atau tidak? Senangnya di bagian mana ini? Semuanya. Ada yang saat berdiskusi, oke, saat membuat persamaan, digunakan untuk mencari dua nilai yang berbeda tadi, oke. Ya, jadi pada dasarnya SPLJP itu bisa kita gunakan untuk bisa kita gunakan ya dalam mencari nilai dari harga barang, nilai dari harga jajan dan sebagainya ya. Sampai saat ini masih ada pertanyaan atau tidak, atau masih ada yang belum jelas? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada silakan kalian buka HP kalian, lalu kalian kerjakan asesmen ya, asesmen akhir. Nanti saya bagi linknya. Kalian kerjakan lewat Google Form. Ada yang tidak bawa HP? Berapa anak yang tidak bawa HP? 5 ya? Oke. Yang tidak membawa HP silahkan kerjakan di selembar kertas saja ya. Saya bagi soalnya di sini. Di situ ada 5 pertanyaan. Silahkan langsung dijawab. Di sini ada berapa? Yang dua. Albi, Ayo. Terus siapa lagi yang bawa HP? Kenapa tidak? Yang bawa HP silakan HP-nya dikeluarkan lalu diakses ya. Ini linknya. Siapa lagi? Jadi, iya, langsung diisi yang pakai kertas. Silakan langsung dijawab di lembar itu ya. Langsung ditandai saja, boleh diingkari ataupun ditandai silakan. Untuk jawabannya sudah. Dinakai. Yang pakai HP sudah bisa membuka semuanya. Silakan dikerjakan ya, waktunya 5 menit. Saya sudah bisa. Ya? Oke, sudah ya? Sudah. Kalau yang sudah boleh dikumpulkan di depan ya.
Adakah yang belum? Halo? Oke, sudah semua ya yang tadi mengerjakan di kertas sudah ada? Ya. Sudah semua ya? Nah, kita evaluasi sedikit dari pembelajaran kita hari ini. Materi SPLDW itu bisa menyelesaikan masalah nyata yang melibatkan perbandingan atau kombinasi. Seperti menentukan apa itu? Menentukan harga dua jenis barang. Iya. Misalnya, Pensil dan buku. lalu Menghitung jumlah campuran bahan. Iya. Ada yang suka bikin kopi di sini? Atau ada yang suka minum kopi? Iya, Mbak Atina. Terus selanjutnya, setelah itu melatih kemampuan memecahkan masalah kontekstual. Karena SPLDW itu sering muncul dalam kegiatan ekonomi ataupun bisnis ya. Biasanya pengusaha itu kan kaitannya dengan SPL. Ya. Nah, kesimpulannya bisa minta tolong dibacakan tidak ya? Salah satu siapa yang berkenan untuk membacakan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Aku. Regina, silakan Mbak Regina. Kesimpulan, cara menghitung nilai dari suatu variabel pada permasalahan SPLDW memisahkan barang atau perbedaan menjadi variabel yang berbeda, mengubah informasi ke model persamaan matematika, 3. Menentukan metode gabungan eliminasi dan substitusi, 4. Periksa kembali hasil setiap variabel. Jadi begitu ya kesimpulannya ya. Ada 4 cara ya. Yang pertama, memodelkan persoalan atau permasalahan menjadi model atau persamaan matematika. Atau yang pertama itu bisa kita bentuk variabelnya dulu ya. Bisa variabel X, bisa variabel Y ataupun yang lain gitu ya. Setelah kita membuat atau memisahkan menjadi variabel, lalu kita membuat atau mengubah menjadi model atau persamaan matematika. Nah, setelah itu kita menentukan metodenya. Mau pakai metode eliminasi, mau pakai metode substitusi ataupun gabungan antara eliminasi dan substitusi. Nah, yang terakhir itu diperiksa kembali hasilnya, dicek lagi udah betul atau belum. Kalau sudah ketemu satu variabel, nanti disubstitusikan ke persamaan yang lain. Nah, nanti dicek kalau hasilnya sudah betul, berarti jawabannya sudah begitu ya. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Tidak ada. Oke, karena sudah menunjukkan waktu zuhur dan yang laki-laki juga harus sholat Jumat ya. Kita akhiri dulu. Nah, sebelum diakhiri, saya akan menyampaikan untuk materi selanjutnya. Kita akan belajar tentang masih dengan SPLDW, tapi menggunakan metode grafik ya. Silakan dipelajari dulu di rumah metode grafik tersebut. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahasnya seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafal hamdalah bersama-sama. Untuk yang laki-laki silakan nanti setelah pembelajaran ini selesai langsung ke masjid ya. Dan untuk yang siswa perempuan ke ruang kelas 8A untuk melaksanakan pekerjaan seperti biasa ya. Kiranya hanya itu saja pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama kalian, kekompakan kalian, dan ya apapun yang kalian lakukan hari ini itu sangat luar biasa. Beri kita tepuk tangan sekali lagi untuk kalian. Saya akhiri sekian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.